Anda masih bersama kami di Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara pemuda asal Peterongan Kabupaten Jombang dibekuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jombang. Pelaku nekat menyekap 2 gadis di bawah umur di tempat kos untuk dijual ke pria hidung belang melalui media sosial. Transaksi sudah 15 kali. Tersangka MF, pemuda asal desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dibekuk polisi di tempat kos di Kecamatan Tunggorono, Jombang. Pelaku nekat menyekap 2 gadis di bawah umur di tempat kos untuk dijual ke pria hidung belang. Korban adalah TA 14 tahun dan LL 16 tahun, keduanya asal Kabupaten Kediri. Modusnya 2 korban dijanjikan bekerja di kafe dengan gaji 10 juta per bulan. Namun itu hanyalah isapan jempol semata, karena korban malah diancam dan disekap di kamar kos. Keduanya kemudian dipaksa melayani pria hidung belang. Kasus ini terbongkar setelah keluarga korban melapor ke polisi. Melakukan penggerebekan di sebuah rumah kos di wilayah Tunggorono, dan didapati pada saat itu ada 1 orang diamankan tersangka dan 2 korban atas nama LL dan TT tadi, anak di bawah umur semua. Setelah dimintai keterangan awal, muncul bukti-bukti chat bahwa 2 anak ini sudah diperjualbelikan terkait prostitusinya di media online. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan tindak pidana prostitusi ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, pria 57 tahun di Ngawi ditangkap polisi karena menyetubuhi anak 17 tahun tetangganya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah 10 kali menyetubuhi korban dengan iming-iming uang. SP 57 tahun warga desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, digelandang ke kantor polisi sektor Geneng, Ngawi, Selasa siang. Pelaku harus berurusan dengan polisi karena menyetubuhi IN, gadis 17 tahun tetangganya sendiri. Pelaku yang sehari-hari bekerja di sebuah pabrik di Surabaya mengaku sudah menyetubuhi korban sebanyak 10 kali. Modusnya pelaku memberi korban yang putus sekolah tersebut sejumlah uang. Kasus ini terkuak setelah korban diajak jalan-jalan pelaku hingga larut malam. Saat ditanya oleh kakeknya, korban akhirnya mengaku jika beberapa kali disetubuhi pelaku. Jadi mulainya itu awal Oktober 2021. Ya, dari keterangan korban itu dan tersangka 10 kali, ya, 10 kali. Rata-rata itu dilakukan di rumah korban. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, pasangan suami istri di Lumajang menyelundupkan obat keras berbahaya Okerbaya ke lapas kelas 2B Lumajang. Barang bukti yang disita 52 butir pil berlogo Y yang disembunyikan dalam bungkusan nasi. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Lumajang menggeledah barang bawaan pengunjung lapas. Pasangan suami istri Rohman 40 tahun dan Ela Nur Lailatul Fitria 36 tahun warga desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Petugas menemukan obat keras berbahaya atau Okerbaya sebanyak 52 butir pil logo Y yang disembunyikan di bawah bungkusan nasi. Saat diinterogasi petugas, Pak Sutri tersebut mengaku barang terlarang yang dibawanya adalah titipan dari seorang napi bernama Hendra. Guna proses hukum lebih lanjut, petugas lapas kemudian membawa Pak Sutri tersebut ke Polres Lumajang. Ada dugaan 2 orang ya pengunjung yang kedapatan membawa barang-barang yang terlarang, yaitu pil jenis double Y atau yang disebut pil koplo, kurang lebih 50 butir dan ada berapa yang sudah hancur. Kemudian langkah-langkah selanjutnya kami koordinasi dengan pihak Polres untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Modusnya disimpan di makanan atau gimana? Modusnya disimpan di dalam makanan, nasi, kemudian dibungkus di dalam nasi, di lapisan pembungkus tadi baru dimasukkan tadi yang obat-obat terlarang tadi.
Kini Satreskoba Polres Lumajang masih mendalami kasus penyelundupan okerbaya ke dalam lapas ini. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita ke informasi lain, saudara. Seorang nenek dari keluarga tak mampu di Jember kondisinya sangat memprihatinkan karena menderita tumor di bagian wajah. Bertahun-tahun tinggal di rumah berdinding anyaman bambu di kaki gunung, ia akhirnya dievakuasi dinas sosial guna mendapatkan penanganan medis. Tim Dinas Sosial bersama perangkat desa mendatangi rumah Nenek Sati di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumber Jambe, Jember. Penyakit tumor membuat kondisi nenek berusia 77 tahun kian memprihatinkan. Nenek Sati sudah bertahun-tahun mengidap tumor dan hanya dirawat seadanya oleh keluarga di rumah berdinding anyaman bambu di kaki Gunung Raung, Jember. Untuk memudahkan perawatan, nenek bertubuh mini itu akhirnya dievakuasi ke rumah penampungan Dinas Sosial Jember. Karena penyakitnya, Nenek Sati tak mampu berjalan sehingga harus digendong. Nenek Sati ini kondisinya rumahnya tidak layak. Kemudian yang bersangkutan terjadi benjolan di pipi sebelah kiri. Sehingga dari itu kita juga ada respon dari kementerian untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga akan ditindaklanjuti dan akhirnya bersama dengan Pak Kades, Pak Camat, sepakat warga sekitar untuk lebih mudah perawatannya Bu Sati diserahkan kepada kita agar akses ke rumah sakit, akses pengobatan itu lebih cepat, sehingga beliaunya mengkuasakan keluarganya, ada anaknya, kepada kita untuk dirawat di Posos. Karena keterbatasan ekonomi, Nenek Sati selama ini hampir tidak pernah mendapatkan sentuhan pengobatan. Sebab keluarga yang merawatnya hanya bekerja sebagai buruh kebun. Setelah kondisi fisik maupun psikisnya siap, Nenek Sati akan segera menjalani operasi untuk mengangkat tumor di pipi kirinya. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. Jelang Idul Adha, pemilik salon hewan ternak banjir pesanan. Kami kembali sesaat lagi.